Kalau jasad tertahan ya nggak selamat namanya. Sedangkan bayi aja kalau tertahan mati, kan gitu. Nah, bagaimana cara untuk sampai kepada keselamatan yang seperti itu? Mukso itu tadi. Nah, harus mengenal kepada zatnya Allah Ta'ala. Nyatanya mata ini harus bisa menyaksikan keberadaan atau keadaan zatnya Allah Ta'ala yang nyata. Jadi kalau sebelum mata jahir ini bisa menyaksikan kenyataan zat tadi itu, belum bisa dikatakan makrifat masih. Mak repot yang ada. Apa kata gak kerepotan terus? Kan gitu. Orang makrifat itu tahu. Nah, ya, ini timbul pertanyaan baru gini. Kalau dulu kita lahir selamat kan di samping jabang bayi, ari-arinya ikut, tembunya ikut kan berarti lahir selamat keluar semua toh. Nah, kembalinya berarti termasuk jasad itu nggak boleh tertahan di bumi, harus hilang semua. Harus hilang. Itu baru sempurna. Baru sempurna. Jadi tahapannya harus tahu zat berarti ya. Bukan, tahu zat itu akhirnya. Awal tahapan untuk bisa mukso itu kita harus bisa mukso sebelum kita mati. Gimana cara mukso Caranya? sebelum mati? Jadi mukso sebelum mati itu Pak, kita harus bisa melenyapkan tubuh kita ini, menghilangkan raga ini tadi. Nah, kita harus bisa menghilangkan atau namanya sempurna itu kan aslinya hilang tuh. Oke. Sempurna Kosong itu lah, hilang. kembali kosong. Sempurna itu aslinya hilang. Kita harus bisa menyempurnakan mata, menyempurnakan hidung, telinga, mulut. Lubang-lubang ini harus disempurnakan semua. Nah, kemudian menyempurnakan apa lagi? Jasad ini harus tidak ada. Kalau jasad ini masih ada, kita nggak akan sampai kepada mukso seperti mukso kembali kepada zat itu nggak bisa. Jadi tahapannya itu sebelum kita mati, kita harus bisa memuksokan diri sendiri. Ini gimana caranya? Jadi nanti prakteknya begini, saya melihat sampean ini sudah bukan ini lagi, sudah bukan jasad ini lagi, akan tetapi zat yang berwujud. Itu tahapannya itu ya. Jadi ibaratnya disempurnakan, dikosongkan dari si bentuk itu. Jadi wujud. Ya, wujudnya iya berwujud seperti itu. Terus berarti zat yang terakhir. Zat itu yang terakhir. Jadi tahapannya itu kita itu harus bisa memuksokan, menyempurnakan yang ada di raga ini. Kita kan wadah, intinya kan itu. Harus kan wadah tadi. Si toh wadah itu ya. Iya. Nah, lali. Wali kok lali kok sih. Jadi karena bisa tahu itu, baru begitu katanya kita dikubur, langsung zat plus nanti sempurna, hilang. Iya, kalau bisa malah jangan sampai masuk di dalam tanah. Itu ada prakteknya, makanya aku selalu suruh praktek kok Pak. Minumlah air embun di atas keladi, nanti sampai tahu sendiri apa maksud saya menyuruh begitu. Tahu sendiri nanti sampean. Prakteknya itu. Maksudnya untuk apa ya? Untuk melatih. Nah, untuk melatih mengembalikan diri tadi itu nah. Minumlah air embun di atas keladi. Nanti sampean tahu sendiri. Kenapa kok aku umi ngongkon ngene apa ya maksudnya? Kok sampean ro dhewe engko aku cerita malah sampean dadi angen-angen. Malah ngayal malian. Engko lek sampean nglakoni dhewe, praktek dhewe rasane kaya apa, engko kan sampean iso cerita. Kan gitu. Sampai sekarang belum toh? Belum. Karena ora di Nggak ada keladi ini, Keladine enggak ono. susah, mesti kan Sebetulnya ada yang enggak mau cari. Keladi itu. Keladi itu kayak tales. jadi yang kalau miring kan nggak mungkin kita cari yang embunnya itu di daunnya gitu ya. Yang bergulir kena sinar matahariku. Jadi di sawah pun itu bentul kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, tergantung bentuknya. Bagus lagi kalau sampai bisa dapat air embun di atas keladi itu yang jam 7 masih ada. Biasanya kan nggak ada. Kalau ada luar biasa itu sampai jam 7 loh. Jam 7 kan sifat urip. Jam 7 pagi. Itu biasanya sudah nggak ada. Nanam sendiri, kita usaha cari nanam sendiri kan tahu mbak tadi nggak bentuk daunnya kan yang terlalu kan jatuh pasti embunnya. Kenapa? Karena daun tadi tidak mampu menyentuh, tidak mampu menahan. Daun keladi itu tidak mampu menahan embun. Dia
Makanya kenapa sampai tak suruh minum itu, nanti rasakan sendiri gitu. Jadi aku apa ya, tanpa praktek aku nggak mau menceritakan. Karena apa? Karena nanti akhirnya jadi angan-angan dulu, jadi hayalan. Praktek kok dhewe dhisik, engko lek wis sampean iso praktek baru sampean iso cerita. Aku rasane ngene mi, aku oleh petunjuk teko ngipi ngene mi, aku oleh ngene. Nah, iku kok sampean iso cerita. Kalau aku menceritakan duluan, aku sampean malah berandai-andai. Angan-angan jadinya. Ini perlu dicoba, Pak, Nek. Harus dicari soalnya daun tales nggak bisa. Jadi keladi itu yang agak datar ya. Bentul di sawah itu kadang-kadang kadang enggak. Itu berarti saya nggak sengaja ketemu, pokoknya diminum gitu pakai Nur Muhammad itu. Apa selamat? Enggak. Sebagaimana daun keladi tidak mampu menahan air di atasnya, seperti itu juga tanah tidak mampu menahan jasadku. Itu hakikatnya. Hakikat dibaca di dalam hati itu. Karena hakikat itu penting, setiap hari diucapkan dia akan jadi. Jadi bayakun gitu. Nggak geger kira-kira. Jadi kan kalau ganos sih kayak Nur Mejo hilang amblas. Loh, justru itu yang diinginkan. Justru itu yang diinginkan. Kenapa? Karena sebagai contoh. Untuk pembuktian ya. Untuk pembuktian. Ilmu ini benar apa enggak? Kalau enggak, lepas. Kalau benar, turunkan sama anak cucu. Kan begitu. Para wali zaman dahulu tuh juga ada prakteknya. Enggak cuman hakikat aja yang main. Syariatnya dimainkan juga. Kenapa? Karena pada suatu hari nanti pembuktian itu kan syariat yang berlaku. Kan gitu. Makanya harus dilakukan juga itu. Praktek itu kan jatuhnya di syariat.